Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Arif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum produksi tanah unggas mengenai sistem perkandangan. Saya berasal dari kelas produksi tanah unggas kelas B. Biosecurity secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu biosecurity konseptual, biosecurity struktural, dan biosecurity operasional. Pada biosecurity konseptual, terkait biosecurity mengenai pemilihan lokasi peternakan yang harus memikirkan pengaruh kenyamanan ternak, kelangsungan lokasi ternak untuk jangka panjangnya, dan faktor yang dapat meningkatkan sumber pencemaran atau penularan penyakit. Pada biosecurity struktural harus memperhatikan tata letak bangunan maupun kelengkapan bangunan. Planning lokasi bangunan secara alamiah akan dapat menghalangi masuknya bibit penyakit atau penularan penyakit pada lingkungan ternak. Kemudian planning atau rancangan bangunan pada lokasi peternakan harus terstruktur mulai dari pintu masuk, perkantoran, pergudangan hingga kandang ternak. Zona biosecurity dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona bebas terbatas, dan zona terlarang. Kemudian untuk konstruksi luar kandang ayam ini yaitu atap terbuat dari asbes seng dan berbentuk segitiga. Sedangkan untuk konstruksi dalamnya, kandang terbuat dari bilah bambu dan merupakan kandang baterai. Pada kandang ternak ini terdapat 7 buah lajur kandang baterai dan setiap kotaknya diisi oleh 1-2 ekor ayam layar. Kelebihan dari penggunaan kandang baterai yaitu diantaranya produktivitas telur dapat lebih banyak karena kandang dapat dibuat secara bertingkat. Kemudian kandang dapat dibersihkan dengan lebih mudah. Setelah itu, pemberian pakan dan pemanenan telur dapat dilakukan secara lebih mudah daripada tipe kandang lainnya. Kemudian untuk kekurangan dari penggunaan kandang baterai yaitu modal awal pembuatan kandang yang cukup besar. Setelah itu kotoran yang dikeluarkan ayam akan lebih menyengat. Kekurangan yang terakhir yaitu ayam dapat mengalami kelumpuhan karena daya geraknya yang lebih terbatas daripada tipe kandang lain. Kemudian untuk perlengkapan kandang ini yaitu terdapat jaring pada luar kandang, ada 2 jaring di sini. Setelah itu terdapat penampungan ekskreta sementara, lalu terdapat lampu untuk penerangan dan seng yang lebih transparan. Lalu untuk tempat pemberian pakan yaitu terbuat dari paralon, serta untuk tempat minum juga terbuat dari paralon. Pemberian pakan diberikan secara manual. Lalu untuk penampungan telur sementara menggunakan ring dari besi. Perlengkapan lainnya terdapat sapu lidi, kemudian wadah untuk sprayer, lalu ada sprayer punggung. Setelah itu terdapat kotak vitamin, dan karung pakan di sini. Kemudian terdapat ember untuk tempat pakan. Pada gudang pakan terdapat pakan yang akan dicampur, lalu ada kayu untuk alas pakan. Kemudian terdapat beberapa karung di sini. Ada sekop untuk mengaduk pakan, lalu ada timbangan untuk menimbang telur. Setelah itu ada tempat untuk telur, lalu terdapat peti telur yang terbuat dari kayu. Evaluasi perkandangan yang dapat diberikan pada kandang ini yang pertama yaitu biosecurity. Menurut saya jarak kandang dengan
rumah-rumah penduduk masih terbilang dekat sehingga suara yang ditimbulkan oleh ayam masih cukup terdengar dari rumah-rumah penduduk. Lalu untuk ketika pertama kali masuk ke kandang belum ada sterilisasi terhadap orang yang masuk ke dalam kandang. Setelah itu untuk penanganan ayam yang mati belum tertangani dengan baik di mana tidak ada lubang untuk pembakaran ayam yang sudah mati. Namun untuk penanganan kotoran ayam sudah diolah dengan baik di mana kotoran sudah diletakkan atau ditempatkan pada tempat lain yang dipisah dengan kandang utama Sekian ayam. penjelasan praktikum perkandangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.